yang ke-16, iblis bisa mudah masuk merasuki seseorang. Dosa seksual. Apa ini? Kecenderungan untuk terus-menerus hidup di dalam pornografi, melecehkan seksual orang-orang lain, atau sering melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya, ini juga bisa menjadi pintu celah iblis masuk. Dan juga termasuk di dalamnya Bapak Ibu ya, profesi pekerjaan sebagai germo atau sebagai wanita tunasusila itu sudah pasti bentuk pekerjaan iblis. Ya, itu sudah pasti bentuk pekerjaan iblis. Yang artinya apa? Itu adalah bentuk setan berkarya dalam diri orang. Dan itu kan diawali dari kecenderungan atau kecanduan menikmati pornografi kan sebenarnya. Nah, cuma kadang-kadang orang nggak menyadari bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Yang penting bagi dia, ya saya dapat uang. Kan gitu. Padahal di balik itu, dia sedang diperalat dan diperbudak oleh iblis. Pintu yang ke-17, iblis bisa masuk dalam diri seseorang. Perawatan medis alternatif tertentu apa? Ya, hati-hati terapi dengan melibatkan kuasa kegelapan atau kuasa perdukunan, Bapak. Ya, hati-hati juga. Walaupun tidak semua terapi kesehatan itu selalu diselimuti, ya, diisi dengan kuasa okultisme. Tapi saya lihat ada juga terapi itu dibungkus dengan kuasa kegelapan, dengan kuasa iblis. Itu saya lihat banyak, korbannya saya lihat banyak. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ya, waktu orang bertanya ke saya, ya, Pak Tony boleh nggak kita pergi ke mbah ini dan sebagainya? Saya bilang, nggak boleh. Tapi sembuh loh Pak, nggak boleh. Tuhan kita masih punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi udah bertahun-tahun loh Pak, ini saya udah sakit. Betul, Tuhan juga tahu. Ayo Ibu kembali, Bapak Ibu kembali ke Tuhan aja lah. Andalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan kasih kita hikmat bijaksana kan? Untuk apa? Boleh kok kita pergi ke dokter. Saya bilang sama, tangan saya pun juga pernah bengkok saya bilang. Tapi di samping saya berdoa beriman kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, pakai akal dan pikiranmu Ton, kau pergi ke dokter. Sehingga apa? Saya minta dioperasi, sembuh juga kok. Dan itu lebih clear dan clean di hadapan Tuhan. Ya, biasanya perawatan medis alternatif dengan menggunakan kuasa kegelapan ini, Bapak Ibu, mereka memakai istilahnya ilmu putih ya. Yang di dalam Alkitab tidak mengenal istilah ilmu putih. Ilmu putih itu bagi kita tetap bagian daripada pekerjaan iblis. Walaupun memberikan kebaikan atau kesembuhan, tetap itu bagian daripada pekerjaan iblis. Ya. Nah, Matius pasal 24 ayat 24 sangat jelas mengatakan, ada banyak orang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangin tuh Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 24 ayat 24, orang ini bisa melakukan mujizat, bisa melakukan kesembuhan. Tetapi mujizat kesembuhan yang ditawarkan oleh mereka itu apa? Menyesatkan. Membuat orang makin jauh dari Tuhan. Bukan makin dekat. Jadi hati-hati itu Bapak. Walaupun kelihatannya sembuh. Selesai itu masalah. Hati-hati. Pintu yang ke-18. Iblis mudah masuk dan merasuki seseorang. Situs kematian. Dan gedung tertentu yang dianggap kram. Contohnya, ada sebagian orang menganggap. Ya, di Jakarta itu Bapak Ibu ya. Ada namanya Menara Batsaida. Ya, teman-teman tinggal Jakarta tahu loh itu. Itu gedungnya tinggi luar biasa. Dulu, waktu itu selesai dibangun, itu daerah Jalan MT Haryono kalau saya salah. Ya. Waktu pertama kali dibangun, itu salah satu menara gedung termegah di Jakarta. Maka dulu ada banyak perkantoran yang menyewa di tempat itu, termasuk salah satu teman saya pengusaha. Tapi nggak sampai 5 tahun, kosong itu gedung. Sampai sekarang. Kemana larinya para pengusaha-pengusaha yang ngontrak di gedung itu?
mereka ketakutan. Karena semua mereka punya pengalaman. Pernah berhadapan-hadapan dengan kuasa kegelapan iblis tempat itu. Bahkan ada orang mengatakan, bertambah hari minggu bulan, gedung yang berlantai, ya puluhan itu, lama-kelamaan sudah makin miring bentuknya. Nanti boleh Bapak Ibu lihat itu. Sehingga orang waktu lewat, ya daerah situ selalu, di sini simbolisnya banyak. Kan begitu. Jadi ada, maksudnya begini, ada tempat-tempat keramat tertentu bisa juga saya katakan tadi kuburan gitu ya, jalan gitu ya. Yang pernah mungkin mengalami tabrak, orang mengalami kecelakaan tabrakan itu dijadikan menjadi apa? Eh, tempat di mana iblis bekerja dan iblis senang. Kalau kita mengkeramatkan tempat-tempat tertentu, ya, di mana iblis ada di situ, iblis senang itu loh, senang bahagia dia. Karena kenapa? Berarti pengaruh gue udah sampai hampir di mereka. Yang kedua, ini lebih begini, berarti mereka percaya akan kuasa aku kan kira-kira begini, ya. Nah, jadi jangan mudah juga kita langsung terhipnotis dengan hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu ya. Jangan mudah juga lah. Karena kenapa? Yaitu kalau kita langsung percaya dan mengimani itu udah iblis berhasil. Pintu yang ke-19, dampak kuasa gelap. Ya, setiap tindakan dilakukan pasti ada akibat dan dampaknya. Demikian juga dengan keterlibatan dengan kuasa kegelapan. Itu pasti bawa akibat lah bagi diri sendiri, anak, istri, ya, dan lain sebagainya. Maka mungkin Bapak Ibu masih pernah ingat ya, waktu seseorang pengusaha, ya, dia bertanya ke saya, Pak Tony, di rumah saudara saya itu ada patung terbuat dari emas, Pak. Begitu.